salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aurelia Yenianti Lele. Saya merupakan mahasiswi aktif jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Nusa Cendana Kota Kupang. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yang diberikan, yaitu gangguan yang terjadi pada rentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang berusia 0-6 tahun dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini untuk memenuhi tugas UAS saya. Salah satu gangguan yang terjadi pada anak usia 0-6 tahun ialah gangguan spektrum autis. Gangguan spektrum autis ialah kelainan otak yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Gangguan ini biasanya muncul di awal masa tumbuh kembang anak. Mereka yang menderita gangguan spektrum autis akan terlihat seperti hidup di dalam dunianya sendiri. Mereka tidak mampu mengembangkan hubungan emosional dengan orang lain di sekitar mereka. Ada beberapa jenis gangguan tumbuh kembang untuk anak autis, yaitu yang pertama, komunikasi dan bahasa. Anak penderita autis memiliki kemampuan yang lemah untuk mengekspresikan diri sendiri dalam percakapan. Bicara mereka bisa jadi berulang atau memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tahapan perkembangan bahasa anak yang lama. Kedua, interaksi sosial. Anak penderita autis, mereka akan kesulitan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka dengan orang lain. Kemampuan sosial anak juga berpengaruh, yaitu mereka cenderung kesulitan dalam menjalin pertemanan. Biasanya karena mereka tidak mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Ketiga, perilaku. Anak penderita autis cenderung akan melakukan gerakan berulang, seperti berputar-putar, mengayunkan tubuh, atau membenturkan kepala. Mereka akan terus bergerak seperti tidak bisa diam. Keempat, panca indera. Kelima indera pengidap autis biasanya sensitif. Mereka mungkin tidak kuat melihat cahaya silau, suara yang terlalu bising, sentuhan yang kasar, bau yang menyengat, atau rasa makanan yang terlalu tajam. Untuk mendeteksi diri dari gangguan spektrum autis, diperlukan peran orang tua yang lebih peka untuk memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Orang tua perlu mengetahui bagaimana tumbuh kembang yang normal seorang anak, terutama yang sesuai dengan anak usia mereka. Cara paling mudah ialah membandingkan tumbuh kembang anak dengan anak-anak lain yang mempunyai kelompok usia yang sama. Anak dengan gangguan spektrum autis akan menunjukkan tanda dan gejala yang khas, yaitu adanya perbedaan kualitas berinteraksi sosial dan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, serta menunjukkan perilaku dan minat yang terbatas, berulang-ulang, dan tidak ada tujuannya. Berikut ini tanda-tanda yang harus diwaspadai dan diperhatikan dalam mendeteksi anak dengan gangguan spektrum autis. Pertama, pada usia 12 bulan, anak belum mampu berceloteh, menunjuk mainan atau makanan dengan satu jari, belum mampu melakukan gerakan yang bertujuan, misalnya menggapai mainan. Kedua, pada usia 18 bulan, anak belum mampu mengucapkan kata bermakna, misalnya menyebutkan mama dan papa, atau anak hanya bergumam saja. Ketiga, pada usia 24 bulan, anak belum mampu membentuk dua kata, bukan hasil meniru orang lain. Anak dengan gangguan spektrum autis ini tidak menunjukkan kualitas kemampuan berbahasa atau interaksi sosial sesuai usia perkembangannya. Jika anak dengan gangguan spektrum autis menginginkan sesuatu, ia cenderung tidak menyebutkannya. Ia lebih sering menggerakkan tangan pengasuhnya untuk mengambil barang tersebut. Berbicara pun tidak verbal sama sekali, sehingga seringkali disalahartikan dengan bisu atau gangguan pendengaran oleh orang tuanya, dan ada juga yang mengulang-ulangi kembali kata-kata yang ia dengar.
Adapun faktor-faktor yang menjadi pemicu autis, yaitu yang pertama, faktor jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki risiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami autis dibandingkan dengan anak perempuan. Kedua, faktor keturunan. Orang tua yang mengidap autis berisiko memiliki anak dengan kelainan yang sama. Ketiga, faktor penularan selama dalam kandungan. Contohnya yaitu efek samping terhadap minuman beralkohol atau obat-obatan, terutama obat epilepsi untuk ibu hamil selama di dalam kandungan. Keempat, pengaruh gangguan lainnya seperti sindrom Down, lumpuh otak, serta sindrom Rett. Yang kelima, kelahiran prematur, khususnya bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang dari 26 minggu. Pengidap autis tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, orang tua harus mewaspadai gejalanya sedini mungkin. Meski demikian, ada banyak juga penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autis agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri mereka sendiri secara maksimal. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap bisa berbeda-beda. Namun, penanganan yang diberikan pada pengidap autis umumnya berupa terapi. Berikut beberapa pilihan metode terapi untuk pengidap autis. Pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap autis. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku normal. Yang kedua, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obat tidak bisa menyembuhkan autis, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan tidur. Dengan demikian, gangguan spektrum autis yang sudah saya jelaskan tadi berkaitan erat dengan teori perilaku Skinner. B.F. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Pennsylvania, Susquehanna. Teori belajar menurut Skinner yaitu operant conditioning, yang merupakan suatu bentuk belajar yang mana kehadiran respon berulang-ulang dikendalikan oleh konsekuensinya, di mana individu cenderung mengulang-ulang respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. B.F. Skinner melakukan percobaan terhadap tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian, ia meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Percobaan ini sama halnya dengan anak yang mengalami gangguan spektrum autis. Jika anak diberi stimulus yang baik dan menyenangkan, anak akan merubah perilakunya yang buruk, seperti membenturkan kepala dan bergerak terus-menerus. Dengan diajarkan melalui teori Skinner, anak juga akan belajar untuk merespon dengan baik atau dapat berkomunikasi dengan benar kepada teman seusianya, dan tidak lupa juga orang tua harus selalu mendampingi anak dalam proses perkembangannya. Orang tua juga harus perlu untuk berkonsultasi ke dokter. Demikian materi yang saya bawakan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi anak-anak dan orang tua di rumah. Serta kita juga harus berhati-hati terhadap gangguan spektrum autis.
karena gangguan spektrum autis ini juga termasuk gangguan yang berbahaya bagi anak-anak usia dini. Terima kasih.